Salahuddin NIM I1E018035. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan, NIM I1E018028. Perkenalkan, nama saya Fikri Ali Putrofin, NIM I1E018024. Perkenalkan, saya Subiyoyo Ramadhani, NIM I1E018038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai olahraga tradisional Batewa, yang di dalamnya berisi pertama sejarah dan deskripsi, yang kedua sarana dan prasarana, yang ketiga cara bermain, dan yang terakhir pedoman penskoran. Batewa merupakan istilah yang sering dipakai anak-anak di daerah Marabahan dan Banjarmasin. Nama Batewa ini diambil dari kata tiwah. Tiwah merupakan upacara yang dilakukan oleh penganut agama Keharingan di pedalaman Kalimantan. Upacara tiwah ini untuk mengantarkan arwah kerabat yang sudah meninggal ke surga. Perkiraan kata tewa berasal dari tiwah, didasari pada adanya kesamaan bentuk permainan ini dengan salah satu bagian upacara. Pada upacara tiwah, keluarga yang melaksanakan upacara membeli seekor kerbau besar atau sapi untuk dijadikan kurban. Selama upacara berlangsung, kurban diikat pada tongkat kayu dan seluruh keluarganya ikut mengelilinginya masing-masing. Anggota keluarga memegang tombak kemudian melemparkannya ke kurban terus-menerus sampai kurban tidak berdaya lagi. Selebih itu baru disembelih untuk dimakan bersama. Dalam permainan Batewa, sasaran yang dituju bukanlah binatang kurban, tetapi kayu yang disusun menyerupai api unggun. Seperti halnya upacara tiwah, susunan kayu itu pun dilempari untuk menjatuhkannya. Meskipun ada kemiripan permainan ini, namun permainan ini tidak mengandung unsur mistis dan religius. Permainan Batewa ini minimal dimainkan oleh 3 orang pemain. Satu pemain sebagai pemain yang berjaga dan 2 pemain yang lain sebagai panewa yang naik atau bersembunyi. Sebanyak-banyaknya pemain dalam satu permainan ini biasanya ada 8 orang. Permainan ini bisa dilakukan anak laki-laki dan perempuan. Sini saya akan sedikit memberitahu tentang sarana dan prasarana apa saja yang akan digunakan dalam permainan olahraga tradisional Betawi. Yang pertama yang dibutuhkan yaitu 2 peluit yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri permainan. Yang kedua yaitu 2 stopwatch yang berfungsi untuk menghitung waktu awal sampai akhir permainan. Yang ketiga kaos tim yaitu untuk membedakan tim satu dengan yang lainnya. Yang keempat papan skor untuk digunakan untuk mencatat skor per tim yang dihasilkan. Yang kelima kapur berwarna untuk membuat garis pada lapangan. Yang keenam lapangan untuk memainkan permainan Betawi. Yang ketujuh 5 bola kasti digunakan nanti pada saat melakukan permainan. Yang kedelapan yaitu 20 sandal untuk digunakan disusun nantinya dalam permainan. Ya, itu sarana dan prasarana yang digunakan untuk permainan olahraga tradisional Betawi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara bermain olahraga tradisional Batewa. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang ukuran dan bentuk-bentuk dalam permainan olahraga tradisional Batewa. Ukuran lapangan olahraga Batewa ini berbentuk persegi dengan ukuran 20 x 20 meter. Kemudian di sini ada kotak berwarna biru yang berukuran 50 x 50 cm yang berfungsi sebagai tempat persembunyian pada saat permainan dilakukan. Kemudian di sini ada 3 lingkaran warna hijau dengan diameter 1 meter
dan berfungsi sebagai tempat penyusunan sendal pada saat permainan. Kemudian di sini ada 6 persegi atau kotak yang masing-masing berukuran 2 kali 2 meter. Kotak yang berwarna ini merupakan base pemain cadangan. Kotak berwarna hitam merupakan base pemain yang terkena pada saat bola kasti atau pemain yang telah dimatikan pada bola kasti. Kemudian di sini ada tanda silang. Ini merupakan tempat wasit pada saat pertandingan dimulai. Kemudian di sini saya akan menjelaskan cara bermain olahraga tradisional patela. Masing-masing tim terdiri dari 10 pemain dengan 5 pemain sebagai pemain inti dan 5 pemain sebagai pemain cadangan. Permainan ini dilakukan oleh 3 tim. Ini tim A, tim B, dan tim C. Ini merupakan area tim A, tim B, dan tim C. Kemudian peralatan yang diperlukan diletakkan 8 sandal dan 1 bola kasti diletakkan pada area penyusunan masing-masing tim. Kemudian masing-masing tim berada pada luar lapangan, berada pada base. 10 pemain berada pada base cadangan. 10 pemain tim A berada di cadangan, B, C berada di cadangan. Kemudian wasit akan meniup fluid pertandingan. Kemudian masing-masing tim mengirim 5 pemain untuk melakukan pertandingan. Jadi pertandingan dimulai, misalkan wasit meniup fluid, prit, 5 pemain dari masing-masing tim memasuki lapangan dengan menyusun sandal dan mengambil bola kasti. Kemudian masing-masing tim menyusun sandal dan saling menyerang menggunakan bola kasti dengan cara saling mengumpan menggunakan tangan, tapi tanpa ada pergerakan kaki. Jadi sudah menempatkan, kemudian diumpan, kemudian menyerang. Ini bertujuan agar semua tim tidak bisa menyusun sandal. Kemudian cara menyusun sandalnya membentuk piramid. Jadi 8 sandal itu berbentuk piramid, tidak saling bertumpukan, tidak menumpuk tetapi membentuk piramid. Kemudian pemain dapat dimatikan dengan cara melempar atau mengenai bola kasti pada tubuh. Tetapi ada beberapa area yang tidak boleh dikenai oleh tubuh, atau apabila bola kasti mengenai area tersebut tidak disahkan, yaitu bagian kepala, kaki, telapak kaki, dari telapak kaki sampai bola mata kaki, dan alat kelamin. Kemudian apa fungsi dari kotak ini? Kotak ini dapat berfungsi sebagai tempat persembunyian. Jadi masing-masing kotak ini hanya diperbolehkan 1 pemain. Dengan cara persembunyian, 1 pemain masuk ke dalam kotak tersebut, berdiri menggunakan 1 kaki, boleh menggunakan kaki kanan atau kiri, kemudian tidak ada batas waktu. Pemain ini berada pada kotak tersebut, bisa dari awal sampai akhir. Kalau sudah berada di sini, tidak boleh dimatikan oleh pemain lawan. Kemudian cara pergantian dalam permainan ini sama dengan permainan futsal. Misalkan tim A sedang mau melakukan pergantian, pemain mendekati base pemain cadangan, kemudian melakukan toss, kemudian pemain yang diganti keluar, kemudian yang pemain masuk. Tidak ada batas pemain diganti, boleh 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Kemudian pemain yang sudah dimatikan oleh pemain lawan kembali, misalkan tim B mengenai salah satu pemain dari tim A, kemudian keluar memasuki base pemain yang telah dimatikan, dan pemain ini tidak boleh bermain lagi pada babak yang sedang dilakukan. Jadi boleh bermain lagi tapi pada babak selanjutnya. Kemudian permainan ini akan berakhir apabila waktu permainan sudah
selesai, permainan sudah selesai, 10 menit sudah selesai, dan juga permainan bisa berakhir apabila semua tim sebelum waktu pertandingan selesai sudah berhasil menyusun tanggal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tata cara permainan olahraga tradisional Batewa. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pedoman penskoran dalam permainan tradisional Batewa. Oke, langsung saja. Good. Yang pertama, tim akan mendapatkan 3 poin apabila menyusun sendal tercepat pertama dalam satu babak tersebut. Yang kedua, tim akan mendapatkan 2 poin apabila menyusun sendal tercepat kedua dalam babak tersebut. Yang ketiga, tim akan mendapatkan 1 poin apabila menyusun sendal terakhir atau ketiga dalam babak tersebut. Yang selanjutnya, yang keempat, apabila dalam satu babak tidak ada tim yang berhasil menyusun sendal, maka masing-masing tim mendapatkan poin 1 dalam babak tersebut. Yang kelima, apabila hanya 1 yang berhasil menyusun sendal, maka tim yang bisa berhasil menyusun sendal mendapatkan 3 poin, dan kedua tim yang lainnya masing-masing mendapatkan 1 poin dalam babak tersebut. Yang keenam, penentu tim yang memenangkan pertandingan dari jumlah akumulasi poin terbanyak. Misal dari tim A mendapatkan poin 10, dari tim B mendapatkan 12 poin, dari tim C mendapatkan 7 poin. Sudah diketahui bahwasanya yang memenangkan pertandingan adalah tim B. Kurang lebihnya seperti itu. Yang ketujuh, apabila dalam penentu pemenang terdapat tim yang memiliki poin yang sama, maka ada satu cara untuk menentukan pemenangnya, yaitu menambahkan pertandingan atau satu babak untuk yang memiliki poin yang sama, agar nantinya bisa menentukan pemenang dalam pertandingan Batewa tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.